Makanya santri-santri ini kalau menghafal jangan di depan situ. Ada yang senang menghafal di pos kampling itu. Ya, sambil menghafal antum sudah dapat nih satu muka nih kan gitu. Ada orang pakai motor tuh, pakai celana pendek perempuan lewat kan gitu. Ngelirik, hilang hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, ahlan Ustaz Ahmad, Pak Yasir, Ikhwanu Fiddin, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri, mari kita buka taklim kita, mulazamah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita taklim muta'allim. Bisa jadi kita selesaikan malam hari ini atau pertemuan besok. Kita melihat kondisi yang ada. Halaman 271 sekarang Ustaz ya. Ya Ustaz Kalbun ya. Silakan Ustaz Abdul Razak dibaca. Ya. Hal-hal yang membuat mudah hafal. Ya. Tes. Nggak ada suaranya nih. Langsung masuk ke situ nanti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang membuat mudah hafal dan lupa. Sebab paling kuat yang menjadikan orang mudah hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi makan, salat malam, dan membaca Al-Quran. Dikatakan tidak ada sesuatu yang dapat menambah kuat hafalan seseorang daripada membaca Al-Quran dengan melihat. Membaca Al-Quran dengan melihat lebih utama berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Abdullu a'malu ummati qiraatul Quran nazra. Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Baik. Hal-hal yang membuat mudah hafal dan lupa. Ini dalam bab ini merupakan bab yang sangat penting, di mana Imam Az-Zarnuji menyebutkan kepada kita ada hal-hal yang memperkuat hafalan seseorang, memudahkan seseorang untuk menghafal, dan juga ada hal-hal yang mempersulit hafalan seseorang, kemudian apa? Ya mudah, ya lupa, ya dalam menghafal. Sebab paling kuat yang menjadikan orang mudah hafal adalah kesungguhan, ya konsisten, mengurangi makan, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Yang intinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadikan seseorang mudah untuk mempelajari agama, menjadikan seseorang untuk mudah menghafal. Semakin seseorang taat kepada Allah, maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan. Begitu sebaliknya, kemaksiatan akan menjadikan seorang ya sulit untuk menghafal, sulit untuk ya memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini disebutkan ya beberapa hal yang merupakan ketaatan kepada Allah, kesungguhan, al-ijtihad, yaitu sungguh-sungguh. Kemudian konsisten. Ya. Ada orang yang sungguh-sungguh, Masya Allah, akan tetapi tidak konsisten, maka juga tidak akan berhasil dalam belajarnya. Maka orang harus sungguh-sungguh. Konsisten namun tidak sungguh-sungguh, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Yang pertama adalah kesungguhan. Ya, sungguh-sungguh dalam menghafal, kemudian konsisten terus. Karena menuntut ilmu itu bukan perkara yang mudah. Banyak sekali rintangannya. Setiap ilmu maka di situ ada titik jenuh di mana seseorang akan diuji terhadap ilmu tersebut. Maka yang pertama sungguh-sungguh. Contoh ada orang mau belajar bahasa Arab, yang pertama dia harus sungguh-sungguh.
Dan kesungguhan ini datang ketika dia banyak tafakkur. Maka marhalah sebelum ta'allum adalah tafakkur. Jadi sebelum kita belajar itu namanya ta'allum. Agar kita bisa sungguh-sungguh dalam belajar, maka kita harus memperbanyak tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur adalah kita merenungkan apa faedah dari ilmu yang kita pelajari. Orang kalau kemudian tafakkurnya tidak kuat, maka kemudian ta'alumnya ini juga tidak akan kuat. Contoh, orang datang belajar bahasa Arab. Sudah datang aja belajar bahasa Arab. Dia sungguh-sungguh kan gitu ya. Akan tetapi dia tidak tahu tujuannya belajar bahasa Arab itu untuk apa. Apa sih faedahnya belajar bahasa Arab? Kurang tafakurnya. Maka bisa jadi apa? Di tengah jalan dia akan futur. Karena dia tidak tahu tujuannya. Ketika dia banyak tafakurnya, oh Masya Allah. Kenapa kok harus belajar bahasa Arab? Ini namanya tafakur. Yang pertama karena bahasa Arab merupakan bahasa agama Islam. Bahasa penduduk surga. Ya, bahasa Arab bagian dari agama kita. Ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, kata Umar bin Khattab. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kalian. Ya. Maka kemudian apa? Ketika kita paham ya keutamaan bahasa Arab, tafakurnya kita sudah kuat, baru kemudian kita ta'allum. Ya. Begitu juga orang yang mau menghafal Quran harus banyak-banyak tafakur. Kenapa saya harus menghafal Quran? Ya, tafakurnya kuat, maka kemudian ta'alumnya insya Allah akan sungguh-sungguh, kemudian apa? Konsisten. Ya, jangan sungguh-sungguh tapi kemudian tidak konsisten, maka juga tidak akan berhasil. Kemudian mengurangi makan. Ya, seorang talibul ini mengurangi makan. Maka disebutkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim ditulis oleh Imam Nawawi, sungguh aku melihat ya membedakan para talibul ilmi dengan yang bukan talibul ilmi dengan wajah-wajah mereka. Wajah-wajahnya yang pucat ya, badan-badannya yang kurus kan gitu ya. Kalau ya apa namanya siang digunakan untuk belajar, malam digunakan untuk ya kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak makan. Kenapa? Karena kalau banyak makan banyak ngantuknya. Ya. Kalau sudah ngantuk kemudian apa? Tidur. Baca telaah sebentar tidur. Maka ya dengan mengurangi makan maka kemudian seorang akan mudah untuk menghafal. Kemudian sholat malam, ya. Di mana sholat malam itu juga merupakan apa? Cara agar kita ya mendapatkan hafalan yang kuat. Ya. Maka kemudian ya Al-Quran diturunkan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat malam. Di sepertiga malam terakhir kondisinya masih bagus ya untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Maka kemudian membaca Al-Quran itu juga menguatkan hafalan. Maka anak-anak yang terbiasa dengan menghafal Quran akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya kenapa? Karena di otaknya itu diinstal dengan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu ya mutasyabbi'an min khasyatillah. Ya. Kemudian kalau kalian ya apa namanya kalau seandainya Quran ini diturunkan di atas gunung ya niscaya kalian akan melihat gunung itu meletus. Kenapa? Karena beratnya beban kandungan Al-Quran itu. Maka kemudian kalau ada orang menghafal Quran maka ya di otaknya itu, di kepalanya diinstal Quran itu. Ya ketika Al-Quran sudah ada di dalam dadanya, maka dikatakan orang-orang berilmu adalah orang-orang yang di dadanya terdapat Al-Quran. Maka sehingga kemudian apa? Ya mentalnya mental Quran yang akan Allah ya tolong dengan pertolongan dari langit. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Ya, maka banyak membaca Al-Qur'an ya itu bisa menguatkan hafalan. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, namun hadisnya ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Afdalu a'mal ummati qiraatul Qur'an nadhran. Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat tulisannya. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zarnuji, akan tapi hadis ini lemah. Ustaz Kolbun gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Syaddad bin Hakim pernah bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Kemudian beliau bertanya, amalan apa yang paling bermanfaat untukmu? Temannya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Termasuk yang menguatkan hafalan yaitu membaca doa ketika mengambil kitab dengan doa.
Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahral dahirina. Dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji milik Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Bijaksana, dan Maha Mengetahui sebanyak jumlah huruf yang tertulis dan akan ditulis, berabad-abad dan sepanjang masa. Dan setiap selesai menulis berdoa, amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Aku beriman kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku mengingkari Tuhan selainnya. Demikian pula dengan memperbanyak salawat pada Nabi, karena sesungguhnya mengingatnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Baik. Shaddad bin Hakim pernah bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Ya, jadi ada seorang ulama bernama Shaddad bin Hakim bermimpi, tidur kemudian bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Kemudian beliau bertanya, amalan apa yang paling bermanfaat untukmu? Temannya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Termasuk yang menguatkan hafalan, yaitu membaca doa ketika mengambil kitab dengan doa. Ketika kita mau belajar, mengambil kitab, maka kemudian kita berdoa dengan doa, Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrod dahirin. Dan setiap selesai menulis membaca doa, amantu billahi al-wahidil ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Demikian pula dengan memperbanyak sholawat pada Nabi, karena sesungguhnya mengingatnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah, Ustaz, mana ini dalil-dalil kemudian kalau kemudian kita mau mengambil kitab, baca bismillah wa subhanallah walhamdulillah, kemudian kalau selesai menulis membaca doa amantu billahil wahidil ahadil haq, ini adalah tajribah dari Imam Az-Zarnuji. Ya, ini adalah tajribah. Ya, Imam Az-Zarnuji mendapat dari guru-guru mereka seperti ini. Ya, maka kemudian ya, ini adalah tajribah, dan banyak sekali ya kemudian ya tajribah para ulama, ya tajribah para ulama yang kemudian ya agar kemudian mereka mengamalkan suatu amalan tersebut sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kuatkan hafalannya, ya. Kalau ditanya, Ustaz, apakah ada dalilnya? Ya, ketika kemudian para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau mengambil Al-Quran kemudian membaca doa, ya ini adalah ya percobaan, ya tajribah itu adalah sesuatu yang diamati, ya yang diamalkan oleh para ulama, ya kemudian ya diamalkan. Jadi seperti para ulama itu juga mereka memiliki hizb namanya. Ada namanya Hizb Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, itu hizb itu adalah wirid yang dipakai oleh para ulama. Ya, kemudian setiap ulama memiliki wirid masing-masing. Ya, memiliki wirid tersendiri-sendiri. Ya, maka kemudian ini namanya hizb. Ya, kemudian Imam Nawawi ini memiliki wirid khusus tersendiri. Maka diperbolehkan. Ya, maka disebutkan juga dalam kitab At-Tibyan fi Adab Amalatil Quran itu, ya ada seorang ulama yang kemudian dia membiasakan wiridnya, ya sebelum tidur dia senantiasa membaca surat Al-Baqarah. Ini wiridnya dia. Kalau ditanya kemudian apakah ada contoh dari sahabat, dari Rasul kan ya, kemudian kalau mau tidur itu harus menghatamkan surat Al-Baqarah kan gitu ya. Jadi boleh seseorang berwirid ya menggunakan ayat-ayat maupun Al-Qur'an kan gitu ya. Ini ada sahabat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ini ulama ini senantiasa berwirid. Kalau sebelum tidur membaca surat Al-Baqarah. Sampai kemudian dia tertidur, lupa dia membaca wirid, maka kemudian dia bermimpi ya ditanduk oleh sapi betina. Nah, Al-Baqarah ini kan sapi betina, ditanduk oleh sapi kan. Dia terbangun ternyata oh dia lupa membaca wirid di surat Al-Baqarah. Ya. Silahkan boleh antum wirid, saya mau wirid surat Al-Fil setiap ya mau tidur kan gitu ya. Habis itu lupa untuk baca surat Al-Fil kan gitu ya. Mimpi diinjek gajah ya.
Nah, maka apa? Ini wirid-wirid yang digunakan oleh ya para ulama. Ya. Lanjut Ustaz. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, farsyadani ila tarkil ma'asi, fa innal hifdza fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asi." Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, ia menunjukiku agar meninggalkan maksiat, karena sesungguhnya hafalan adalah anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan tak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Baik, ini adalah apa? Ya, perkataan Imam Syafi'i. Ketika kemudian Imam Syafi'i mengadukan perkara buruknya hafalannya kepada gurunya yang bernama Waqi'. Jadi Imam Syafi'i ini adalah ulama yang begitu cerdas. Maka disebutkan ketika Imam Syafi'i ini membaca buku seperti ini, satunya ditutup. Kenapa? Karena kalau kelirik langsung masuk, sehingga rancau hafalannya. Ini kekuatan hafalan Imam Syafi'i luar biasa. Bedanya kita dengan Imam Syafi'i. Ya, kita mau ngafal satu ayat, kita plototin berkali-kali, tidak masuk-masuk. Imam Syafi'i sekali lirik saja sudah masuk. Maka kemudian ketika membaca kitab ditutup sebelahnya, supaya nggak kelihatan. Nah kalau sini apa? Ya kelirik nanti ya rancau hafalannya. Ya dikisahkan suatu hari Imam Syafi'i pergi ke pasar. Ya ketika sampai di pasar melihat ya betis seorang wanita yang tersingkap. Nah betis itu apa? Kaki ya. Ya kaki seorang wanita tersingkap, kemudian apa? Tanpa disengaja Imam Syafi'i melihat itu. Pulang maka kemudian banyak hafalannya yang kemudian rancau, banyak hafalannya yang hilang. Maka kemudian datang dia kepada gurunya Waqi' dan mengatakan, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi." Aku bertanya kepada guruku Waqi' terkait dengan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka kemudian apa? Imam Waqi' menunjukkan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Fa innal hifdza fadlun min ilahin. Sesungguhnya apa? Hafalan itu adalah keutamaan yang Allah berikan ya kepada seseorang. Wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Sedangkan apa? Keutamaan Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Masya Allah. Jadi bagaimana Imam Syafi'i itu menjaga dirinya dari kemaksiatan, melihat ya satu betis tersingkap tanpa sengaja hafalannya rancau. Ya, maka wajarlah kalau kemudian kita hidup di zaman hari ini hafalannya kacau-kacau kan itu. Pergi ke pasar bukan hanya betis yang dilihat itu kan gitu ya. Puyam-puyam pupu ayam berkeliaran kan gitu ya. Pakai dalil lagi kan gitu. Kalau pandangan pertama itu Pak Ustadz itu insya Allah halal kan gitu ya. Maka kemudian habis hafalan. Ya, kalau di Yaman masalah terjaga. Ada Ustaz Fahad ya terjaga. Ada kota namanya Tarim. Masya Allah di kota Tarim ini semuanya ya wanita-wanita bercadar. Bahkan pasar itu ada pasar khusus untuk wanita, pasar khusus untuk laki-laki. Dan mereka sangat menghormati betul, terjaga. Ada yang lebih kekotaan sedikit, yaitu di kota Mughal. Tempat kita tinggal dulu di kota Mughal. Di sana sudah banyak mal-mal ya, sehingga kemudian banyak orang-orang yang tidak memakai cadar. Ya. Banyak orang-orang yang tidak memakai cadar. Ya, di sana itu ya yang badung-badung itu yang nggak pakai cadar kan gitu ya. Masya Allah ya. Kalau kita ada kota Aden namanya, di Aden itu luar biasa. Banyak halawatul Aden kan itu. Tahu halawa misalnya? Halawa itu apa? Manisan kan itu. Halawatul Aden itu manisan Aden kan. Ya, jadi mahasiswa itu mau kemana? Ke Aden. Sudah di sana hati-hati banyak manisan. Saya nggak paham itu. Manisan apa kan itu? Ketika sampai di pasar manisannya mana kan itu? Oh ternyata banyak yang manisan berseliweran kan gitu ya. Nggak memakai cadar kan ya. Nah maka kemudian apa? Ya betul-betul terjaga. Luar biasa Imam Syafi'i ini hanya melihat betis saja tersingkap tanpa sengaja lupa ya. Nah, ini makanya santri-santri ini kalau menghafal jangan di depan situ. Ada yang senang menghafal di pos kampling itu ya, sambil menghafal antum sudah dapat nih satu muka nih kan gitu. Ada orang pakai motor tuh, pakai celana pendek perempuan lewat kan gitu, ngelirik hilang hafalannya ya. Maka cari ya tempat ya gedung yang sepi kan gitu. Ya, maka disebutkan oleh para ulama itu ya tempat yang paling enak, yang paling bagus untuk menghafal adalah di ruangan menghadap tembok ya. Dan dihindari kemudian menghafal di tempat yang hijau ya.
Sehingga kemudian apa? Ya pikirannya akan buyar. Lanjut, Ustaz. Bersiwak, meminum madu, memakan kemenyan putih dengan dicampur gula, dan menelan buah kismis merah sebanyak 21 butir setiap hari, semuanya dapat mempermudah seseorang dalam menghafal dan menyembuhkan berbagai penyakit. Baik, cukup. Ya, ini tajribah juga. Dari mana ini? Kan gitu ya. Ini adalah tajribah, pengalaman-pengalaman dari para ulama, dari guru-guru mereka. Imam Azharuddin dikabarkan, ya kalau ingin kuat hafalannya seperti ini, bersiwak. Ya, maka santri penghafal Quran kok kemudian memales gosok gigi, ya, untun yang gudal-gudal, ya, apa namanya, kuning-kuning kan gitu ya. Ya, maka jangan, pantas lupa-lupa kan. Ya, maka bangun tidur, ya, secara tahu sikatan, kemudian ngapal kan. Ya, maka apa? Banyak bersiwak, banyak gosok gigi. Ya, kemudian meminum madu. Ya, maka persiapan madu. Memakan kemenyan putih. Kemenyan putih di sini luban namanya. Ya, luban itu seperti kemenyan. Ya, dan ini ada di Arab, ya, di Yaman itu banyak luban. Ya. Jangan kemudian apa? Nanti ada kemenyan itu yang tempat kita dimakan keracunan, hati-hati. Ya, maka terjemahannya kan, oh, kemenyan putih seperti apa? Kemenyan putih itu luban. Memang sengaja kemudian apa? Dimakan untuk mengharumkan mulut gitu. Ya, untuk mengharumkan mulut. Ya. Namanya luban. Memakan kemenyan putih atau luban dengan dicampur gula. Dan menelan buah kismis merah sebanyak 21 butir setiap hari. Semuanya dapat mempermudah seseorang dalam menghafal dan menyembuhkan berbagai penyakit. Nah ini harusnya jajanan santri ini seperti ini. Nah, ini ada Mas Wahid ini, menjaga koperasi kan. Ya, di koperasi itu yang dijual apa? Madu, siwak, ya, luban itu, ya, kemudian buah kismis yang yang dijual. Nah, ini kemudian apa? Segala sesuatu yang dapat mengurangi pelindiran dahak dan lemak juga dapat mempermudah menghafal. Yang dapat mengurangi lendir dahak itu dapat memudahkan untuk menghafal. Berarti apa? Lawannya yang memperbanyak dahak itu kemudian apa? Menyulitkan seorang untuk menghafal. Apa yang memperbanyak dahak? Gorengan kan gitu. Nah ini koperasi itu gorengan, bakwan, tahu bunting kan gitu ya, udah campur coklatnya yang pedas itu, ya, habis itu nggak pernah gosok gigi pula kan gitu ya. Ya, maka kemudian hafalannya amburadul ini seperti itu, ya. Begitu sebaliknya, sesuatu yang memperbanyak lendir dahak dapat membuat seorang mudah lupa. Nah ini ya, maka kemudian apa? Goreng-gorengan ini dihindari, ya, sedikit ya. Kalau kemudian nggak bisa meninggalkan semua ya sedikit. Ya, goreng-gorengan, ya, dihindarkan. Lanjut, Ustaz. Segala sesuatu yang dapat mengurangi perlendiran dahak dan lemak juga dapat mempermudah menghafal. Begitu sebaliknya, sesuatu yang memperbanyak lendir dahak dan membuat seseorang mudah lupa. Penyebab lupa adalah melakukan maksiat, banyak dosa, gelisah dan sedih karena urusan dunia serta sibuk dan hatinya terikat dengan urusan dunia. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa orang yang berakal tidak selayaknya terlalu tergila-gila dengan dunia, sebab ia memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Penyebab lupa adalah melakukan maksiat. Maka tadi disebutkan dalam syair Imam Syafi'i, ya, ditunjukkan wa fadlullahi la yu'tali li'asi. Kemudian apa? Keutamaan Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Maka menghindarkan kemaksiatan. Ya, kemudian apa? Banyak dosa. Ini ya, dosa itu diantaranya melanggar bagi santri yang di pondok pesantren. Banyak melanggar, ya, tidak mengikuti peraturan yang ada. Nah, ini sulit menghafal. Gelisah dan sedih karena urusan dunia. Ya, banyak memikirkan urusan dunia. Waduh, Ustaz, ya, kalau mondok ini nanti nggak bisa nabung kan kita. Kalau nabung kan nanti bisa untuk beli motor misalnya kan ya. Nah, ini sudah nggak akan hafal Quran ini. Ya, maka harus fokus. Lanjut, Ustaz. Kegelisahan karena dunia tak terlepas karena gelapnya hati, sedang kegelisahan akan akhirat terlahir karena cahaya yang ada dalam hatinya. Pengaruh hal ini nampak dalam sholat. Lanjut. Kegelisahan akan dunia dapat menghalanginya dari berbuat kebaikan, sedang gelisah akan akhirat akan membawanya pada amal baik. Sholat dengan khusyuk dan mempelajari ilmu dapat menghilangkan kegundahan dan kesedihan dalam hati. Baik.
Kegelisahan karena dunia tak terlepas karena gelapnya hati. Sedang kegelisahan akan akhirat terlahir karena cahaya yang ada dalam hatinya. Pengaruh hal ini nampak dalam sholat. Jadi ikhwan fillah rahimahullah, ya di antara yang membuat kita cepat menghafal, memudahkan kita mudah untuk menghafal, memudahkan kita untuk mempelajari ilmu syar'i adalah apa? Kita zuhud terhadap dunia kita. Dan zuhud terhadap dunia kita. Oleh karena itu kita melihat, ya, kalau ada orang-orang yang kemudian apa betul-betul bersungguh-sungguh mau menuntut ilmu, kok kemudian dia ya masih bercampur pikirannya dengan perkara-perkara dunia, itu tidak akan jadi. Contoh, ya, dia ngaji, ada salah seorang kawannya yang belajar di Yaman. Ketika belajar di Yaman, dia sambil kerja. Ya, sambil kerja. Nyambi kerja kan itu. Akhirnya kemudian apa? Pasti belajarnya tidak benar. Belajarnya tidak benar. Ya, sehingga kemudian apa? Akhirnya keluar. Ya, kenapa? Karena kerja. Ya, oleh karena itu apa? Ya, bagi antum sekalian yang ada kesempatan untuk belajar, sudah fokuskan saja untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Apalagi ada orang tua yang kemudian membiayai. Terkecuali ya ada seseorang mau belajar, ya kemudian setelah itu dia tidak punya duit dan dia misal kuliah, ya kuliah di mana, ya di universitas mana, ya kemudian ya dia harus bertahan hidup, ya untuk supaya bisa bayar kos, ya bertahan hidup supaya bisa bayar SPP, dia harus bayar sendiri, daftar ulang supaya dia bisa makan. Maka kemudian apa, dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa, silahkan kemudian apa, dia bekerja sambil kemudian belajar. Akan tetapi ketika ya ada apa namanya kiriman dari orang tua dan lain sebagainya, dan ketika itu yang kita pelajari adalah ilmu syar'i, maka fokus. Jadi ketika kita sudah fokus menyelami ilmu syar'i itu, ya tidak ada waktu bagi kita. Kita mau kencing saja itu sudah ada waktu, kita sudah terbuang, luar biasa. Kita mau nyuci dulu ketika tinggal di asrama, kita mau menyuci, itu sudah kita hitung waktunya. Waduh, kalau nyuci ini habiskan waktu. Ya. Nah, kalau kita punya duit, kita laundry ketika itu. Ya. Sampai kemudian kita merasakan seperti ini. Ya. Tapi kalau kemudian apa belajari orang sungguh-sungguh, kemudian ya baju kotor di laundry, ya ditinggal main game dan lain sebagainya, ini yang benar. Ya. Jadi banyak sekali ikhwan fillah rahimahullah, ya anak-anak yang kemudian oh saya mau belajar, akan tapi kemudian sambil belajar bisnis dan lain sebagainya, maka bubar. Karena orang yang pengen memperdalami ilmu syar'i, dia harus siap untuk miskin, dia harus siap untuk prihatin. Yang lain mungkin duitnya banyak, dia pergi jalan-jalan kemana-mana, ini harus menghafal Quran, ini harus menghafal hadis, membaca kitab, mentelaah, datang kepada guru, ya kemudian apa, mendengarkan penjelasan guru, habis itu apa, ya disalin lagi, dicatat lagi faedah-faedahnya, kemudian kita hafal terus seperti itu menghabiskan waktu dan tenaga. Maka kemudian tidak mudah ya untuk menjadi seorang alim itu, ya tidak mudah untuk orang itu bisa belajar ilmu agama. Maka para ulama mengatakan seandainya kita kerahkan seluruh waktu kita seluruhnya, niscaya kemudian apa? Ya ilmu agama yang kita dapatkan ini hanya sebagian saja. Kalau ada orang mencurahkan 100% waktu dan tenaganya, itu ilmu agama yang ia dapatkan hanya sebagian saja yang akan Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang yang kemudian tidak sungguh-sungguh? Ya. Ya, kemarin ada Ustaz Arif waktu taklim menjelaskan, ya para ulama dulu itu apa? Ya menghabiskan waktunya untuk berthalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Sisa waktu untuk menuntut ilmu, untuk bekerja. Sedangkan hari ini apa? Seorang menuntut ilmu, sisa-sisa waktu dari bekerja. Dari pagi kerja Pak Yasir kan gitu. Terus kesel-kesel sedina loyo, kemudian apa? Bar maghrib bawa menuntut ilmu kan gitu. Karo ngantuk-ngantuk kan gitu ya. Nah ini ya. Kalau orang dulu itu apa? Mereka menuntut ilmu, sisa waktunya yang sedikit digunakan untuk bekerja, seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat, ya beliau itu apa? Ya pekerjaannya adalah ya tukang
memperbaiki jam, ya, tukang memperbaiki jam itu diperbaiki kan gitu ya. Jadi apa, menuntut ilmu sisa waktunya untuk bekerja. Yang mereka gunakan sisa waktu yang sedikit itu, hasil kerjanya itu bisa ia gunakan berhari-hari untuk bekal menuntut ilmu. Nah, kalau kita hari ini kita bekerja dari pagi sampai sore, kemudian apa, sisa waktu kita gunakan untuk menuntut ilmu, maka jauh ya dibandingkan dengan para ulama yang ada. Sudah menuntut ilmu tuh sisa waktu lagi ngantuk pula kan gitu, tidur sampai majelis taklim kan gitu ya. Tapi ya barokah, insya Allah barokah kan ya. Tetap kalau kita berbicara tentang barokah, insya Allah akan tetap mendapatkan barokah. Lanjut Ustaz. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasr bin Al-Hasan Al-Murghinani dalam qasidah miliknya, Ista'in tasrotnal hasan bikulli ilmin yuhtazan dakal ladhi yunfil hazan wa ma siwahu batilun la yu'taman. Mintalah pertolongan wahai Nasr bin Al-Hasan pada setiap ilmu yang tersimpan, hanya itulah yang dapat menghilangkan kesedihan, adapun selainnya batil dan tidak terpercaya. Masya Allah ya itu ya. Ini syair dari Syekh Nasr bin Al-Hasan. Beliau mengatakan, Ista'in tasrabnal hasan bikulli ilmin yuhtazan dzakal ladzi yunfil hazan wa ma siwahu batilun la yu'taman. Mintalah pertolongan wahai Nasr bin Al-Hasan pada setiap ilmu yang tersimpan. Artinya apa? Ya, ini berdoa. Syair ini menunjukkan apa? Berdoa untuk konsisten dalam menuntut ilmu. Hanya itulah yang dapat menghilangkan kesedihan. Jadi apa? Kesungguhan dalam menuntut ilmu itu bisa menghilangkan kesedihan hidup. Adapun selainnya batil dan tidak terpercaya. Artinya apa? Ya, tanpa menuntut ilmu maka hatinya menjadi gelap sehingga kemudian apa? Ya, dia tidak merasakan kegembiraan hidup. Ya, maka disebutkan, dikisahkan ya bahwasanya Imam An-Nawawi itu setiap hari kalau belajar itu apa? Ya, menghadap ya 12 gurunya, itu mempelajari apa? 12 mata pelajaran setiap hari. Ya, dan disebutkan ya ketika beliau mondok itu pernah kemudian apa? 2 tahun lamanya kemudian tidak pernah membaringkan ya apa namanya pundaknya ke atas lantai. Artinya dia tidak pernah kemudian tidur. Ya. Sambil duduk, ya kemudian apa? Setelah itu membaca, tidur, kemudian membaca lagi. Ya, kemudian membaca lagi. Sampai kemudian disebutkan suatu hari Imam Nawawi ini kemudian dia mempelajari kitab tib. Tib itu adalah kitab kedokteran. Ya, kitab tib itu adalah kitab kedokteran. Ketika membaca kitab kedokteran itu maka disebutkan dalam riwayat ini hatinya menjadi gelap. Kemudian gelisah. Sehingga kemudian ketika itu ya Imam Nawawi ini sampai kemudian tidak bisa beraktivitas. Setelah kemudian beliau renungkan, oh ternyata apa? Yang tadinya biasa, ya tadinya beliau mengkaji ya masalah fikih, masalah Quran, masalah sunnah, maka kemudian bergeser kepada ilmu duniawi, kemudian hatinya menjadi gelap, kemudian beliau jual itu kitab tipnya, kitab kedokterannya, kemudian belajar kitab agama Islam lagi, setelah itu hatinya menjadi bersinar. Ya. Ini ulama luar biasa. Dan kalau kita lihat ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Nawawi ini kemudian apa? Belajar ulumuddin, berpindah kepada ulumudunia, ranahnya masih menuntut ilmu. Akan tapi apa? Hatinya menjadi gelap. Lalu bagaimana kalau tidak belajar sama sekali? Nah, kita ini nggak taklim, nggak ngaji kan enjoy aja kan gitu ya. Ya, santai aja kan gitu. Wah, kalau kemudian ngaji malah kemudian gelisah. Nah, ini perlu gitu. Ya. Diundangkan ya peruqyah ini kan ya. Nah, ini kalau ulama-ulama dahulu kemudian apa? Kalau mereka nggak ngaji hatinya menjadi gelisah. Ya. Nah, kalau hari ini yang ngaji kalau malah hatinya menjadi gelisah, nah ini perlu dipertanyakan. Ya. Baik, lanjut Ustaz. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi dalam menyifati budak perempuannya Ummul Walad, salamun ala man tayammatsni bidhurfiha walam ati khaddiha walam hati torfiha sabatsni wa sabatsni fatatun malihatun tahayyaratil awhami fi kunhi wasfiha fakultu darini wa'dzurni fa innani syughiftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha
wali fitula bil ilmi wal fadli wat tuqa ginan an ginail ghaniyati wa arfiha. Salam untuk si dia yang telah membuatku terpesona karena kecantikannya. Silau pipinya bercahaya dan indahnya kedipan matanya. Dia telah menawanku dan hatiku pun tertawan oleh kemolekannya. Hatiku kebingungan. Jika hendak menggambarkan aku berkata, tinggalkan aku dan maafkan aku karena sesungguhnya aku kesibuk mencari ilmu dan menelitinya. Selama aku mencara keutamaan dan ilmu, maka tak perlu lagi rayuan si cantik dan yang harum baunya. Ya, baik ya. Maka ini apa? Syekh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Ya, jadi apa? Beliau ini apa? Ya, punya seorang budak yang cantik jelita. Pokoknya cantik. Akan tetapi kemudian apa? Budak yang cantik ini, budak beliau yang cantik ini apa? Ya tidak kemudian mengalahkan kecintaan beliau terhadap ilmu. Ya. Walaupun cantiknya seperti apa, maka kemudian apa? Oh, tidak tergoda karena saking cintanya dengan ilmu. Ya, Masya Allah. Lanjut, Ustaz. Adapun di antara sebab lupa akan ilmu yaitu makan ketumbar, buah apel yang masam, melihat membaca tulisan pada nisan kuburan, berjalan di antara unta terikat, membuang putu hidup ke tanah, membekam tengkuk kepala, semua itu dapat membuat seseorang mudah lupa. Ya, ini kemudian apa? Yang membuat seorang mudah lupa, makan ketumbar. Ketumbarnya dimakan. Ya. Buah apel yang masam, melihat membaca tulisan pada nisan kuburan, kan gitu ya. Ya, ketika kemudian apa? Lihat kuburan, oh ini siapa bin siapa? Ini nggak usah dibaca. Ya, kenapa? Itu bikin orang apa? Lupa hafalan. Ya. Kemudian berjalan di antara unta terikat, membuang kutu hidup ke tanah. Ya. Jadi petan-petanan kan gitu ya. Habis itu kutunya dibuang ya, hidup-hidup ya, dimatiin dulu. Membekam tengkuk kepala. Tengkuk itu mana Ustaz kalau? Ya, sini ya. Iya. Ya. Nah, kalau di sini titiknya boleh ya di sini ya. Ya tengkuknya sini. Ya. Gimana Ustaz? Semua itu dapat membuat seorang mudah lupa. Ini dari mana Ustaz? Tajribah itu tadi. Ya. Baik, lanjut Ustaz Qalbun. Kita selesaikan malam hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang mendatangkan dan menghalangi rezeki serta memperpanjang dan mengurangi umur. Seorang penuntut ilmu harus kuat dan tahu segala sesuatu yang dapat menambah umur dan memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini para ulama telah menyusun sebuah buku dan di sini akan saya kemukakan secara ringkas saja. Baik, perhatikan. Ini penting. Bab terakhir yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji yaitu hal-hal yang mendatangkan dan menghalangi rezeki serta memperpanjang dan mengurangi umur. Artinya seorang talibul ilmi itu harus tahu ini triknya, kan gitu ya. Jadi apa? Walaupun dia sibuk menuntut ilmu, akan tapi rezekinya lancar. Walaupun dia sibuk menuntut ilmu, tapi umurnya barokah. Nah ini. Sehingga kemudian apa? Dia mampu mengalahkan yang lain. Ada orang yang sibuk mencari rezeki, namun kemudian apa? Rezekinya tidak ada. Sibuk terhadap urusan dunia, namun kemudian umurnya dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barokah ya para ulama-ulama ini. Ya, maka kemudian ketika menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan. Akan tapi kemudian apa? Ya sungguh-sungguh menuntut ilmunya, jangan setengah-setengah. Ya, kalau setengah-setengah ya nggak jadi kan gitu. Waduh, ini ngaji ngafal Quran 30 juz ini, ya mau ngapain sih kan gitu ya. Jadi ikhwan fillah rahimallah, ngafal Quran sungguh-sungguh yang hafal Quran. Sehingga kemudian tahasus di dalam apa? Hafalan Quran. Ini kita kalau ya mendatangkan para masyayikh yang ada gitu, ngajar di sini paling sehari, 2 hari, 3 hari kita sebutkan. Ya. Itu paling ngajar di sini 2 hari, ya gajinya sekitar ya 5 jutaan. Ya. Jadi kita bertemu dengan beberapa masyayikh kan gitu ya. Ya ketika kemudian mengajar berapa ya, mukafaannya luar biasa. Ya besar kan gitu ya. Bukan kemudian ya mereka mencari dunia, tidak. Akan tapi seorang juga akan kemudian mikir-mikir. Contoh saja. Ya, kita mau mengundang pengajian contohnya. Contoh Ustadz Abdul Somad itu insya Allah orang yang ikhlas. Ustadz Adi Hidayat insya Allah orang yang
ikhlas. Nggak mengharap insya Allah ketika mereka mengisi majelis taklim kira-kira mengharap dunia atau enggak. Saya yakin enggak. Mereka ikhlas lillahi ta'ala. Contoh ya, kita suatu masjid misalnya mau ngundang Ustadz Abdul Somad, ada sponsor lewat ya. Contoh masjid mau mengundang Ustadz Abdul Somad. Nah kira-kira mungkin nggak kemudian kita kasih amplop ini 500.000 atau 300.000? Mereka tidak mengharapkan itu, akan tapi kemudian kita yang tahu diri, kan gitu. Ya kenapa? Karena ilmunya betul-betul. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan itu. Ya maka sungguh-sungguh, ya para santri ini yang hafal Quran, ya maka sungguh-sungguh. Yang belajar maka sungguh-sungguh. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan dengan ilmu, insya Allah. Ya, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuraddul qadru illa bid-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birru fa innar rajula la yuhramu minar rizqi bidanbin yusibuhu. Hanya doa yang dapat merubah takdir, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Seseorang tidaklah terhalang dari rezeki kecuali karena dosa yang dilakukannya. Ya maka kemudian apa? Ya di antara yang dapat menghalangi rizki adalah perbuatan dosa. Fa innar rajula, sesungguhnya seseorang la yuhramu minar rizki, akan terhalang rizkinya bidan biusibuhu, dikarenakan dosa yang kemudian apa yang ia lakukan. Ya, jadi jangan kemudian berpikir nggak usah ngaji, nggak usah mondok, kenapa? Nanti kalau jadi anak pondok jadi fuqara wal masakin kan gitu ya. Nah, ini kalau mondoknya setengah-setengah saja, tapi kalau mondoknya sungguh-sungguh, antum jadi profesor, antum jadi doktor kan gitu ya. Wah insya Allah ya akan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Ya. Akan dipakai oleh orang kan gitu ya. Orang kalau mau berangkat umrah itu apa? Yang ngumpulin duit 35 juta, ya 36 juta. Tapi kalau kita punya ilmu, kita diminta sama orang. Oh Pak Ustadz, ya silahkan kemudian mengantarkan jamaah sudah siap. Berangkat kita ke tanah suci, gratis, ya nggak bayar, pulang dapat uang. Ya kenapa? Kalau kemudian kita memiliki ilmu, wa nufidin rahimahumullah. Ya, jadi jangan kemudian apa kita berpikir, ya kalau kemudian orang ya ngaji itu kemudian menjadi miskin, tapi apa profesor, doktor, hafid, ya contoh ini, masya Allah, insya Allah ya kita akan umroh, siapa yang memandu, insya Allah mutawifnya doktor Fatir, ya al hafid kan gitu ya, S1, S2, S3 lulusan Madinah, wah ini orang-orang percaya. Wah ini tinggalnya aja di sana, ini pasti ya bukan odong-odong ini kan gitu ya. Maka kemudian orang akan percaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Ya, lanjut. Hadis tersebut menjelaskan bahwa melakukan kemaksiatan merupakan sebab terhalangnya rezeki, khususnya dusta. Karena dusta menyebabkan kefakiran. Terkait itu terdapat hadis khusus yang membahasnya. Ya, hadis tersebut menjelaskan bahwa melakukan kemaksiatan merupakan sebab terhalangnya rizki, khususnya dusta, berbohong. Jadi apa? Disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji, salah satu yang membuat orang miskin itu apa? Berbohong. Nah, orang kalau kemudian utang, habis itu ditagih utangnya kebanyakan bohong, maka kemudian apa? Nggak lunas utangnya itu. Ya. Maka kalau ada orang kemudian apa? Dia punya utang, ditagih sama kawannya utangnya, maka jangan bohong. Oh ya, pokoknya nanti ya kita bayar misalnya kan ya. Oh kita bayar ya. Kemudian tidak bayar, bohong terus kan gitu ya. Maka kemudian apa ini yang menjadikan seorang apa? Ya miskin. Ya. Karena bohong itu merupakan dusta yang merupakan ya sesuatu yang menjadikan seorang miskin. Ya maka jangan suka kemudian kita berbohong atau berdusta. Lanjut. Tidur pagi dapat menghalangi rezeki. Banyak tidur menyebabkan kefakiran harta serta kefakiran ilmu. Salah seorang berkata, sururun nasi fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Kebahagiaan hati terletak pada memakai pakaian, tidak mengantuk menjadi kunci ilmu terkumpulkan. Toib, tidur pagi dapat menghalangi rizki. Hanya tidur pagi. Ya. Dan memang enak kalau tidur pagi itu kan. Wah, ngantuk-ngantuk kan ya, tidur pagi. Ya. Ngafal sambil ngantuk-ngantuk kan. Ya. Tidur. Akan tapi apa itu dapat menghalangi rizki. Banyak tidur menyebabkan kefakiran serta kefakiran harta serta kefakiran ilmu. Ya.
Walaupun kemudian ya ada yang mengatakan wah tidur itu adalah sesuatu yang paling enak kan gitu ya. Ya kenapa? Karena kalau orang tidur pasti tidak bermaksiat kan gitu ya. Ya orang tidur itu nggak menghibah kan gitu ya. Orang tidur itu nggak ngomongin orang tidur kan gitu ya. Ya kan tapi kemudian apa alangkah ya sayangnya waktu yang kita miliki ketika kemudian banyak tidur. Sururun nas filub silibas, kebahagiaan hati terletak pada memakai pakaian. Jadi apa betul ini? Ya, kata syair ini, sururin nasi filub silibas, kebahagiaan hati terletak pada memakai pakaian. Kalau kita beli pakaian anyar, kelambi anyar, seneng nggak? Seneng kan gitu ya. Kenapa? Karena kebahagiaan hati ketika ya kita memakai pakaian. Ya. Coba kalau tidak percaya Pak Yasir, ya pulang ke rumah, beli baju yang bagus, dikasih sama istrinya, apain baju, pasti tersenyum. Ya. Wajam ul ilmi fitarkin nuas, tidak mengantuk menjadi kunci ilmu terkumpulkan. Ya. Wajam ul ilmi dan terkumpulnya ilmu itu fitarkin nuas dengan meninggalkan ngantuk. Maka orang kalau ngantukan kan gitu ya, nah ini hati-hati kan gitu ya. Maka kemudian tidak pinter-pinter, pokoknya turu kan gitu ya. Lanjut saat Alaisa minal huzni anna layalian tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umrin. Bukankah sedih jika malam-malam berlalu tanpa manfaat dan hanya menghabiskan umur? Ya, lanjut. Dikatakan juga qumil lail ya hadza la'allaka tursyadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Bangun malam, bangunlah malam. Mungkin di sanalah hidayahmu. Berapa malam kau hanya tidur dan menghabiskan umur. Lanjut. Tidak tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub atau bersandar ke samping, membiarkan sisa makanan berserakan, membakar kulit bawang merah dan putih, menyapu lantai dengan kain di malam hari, membiarkan sampah berserakan mengotori rumah, berjalan di depan orang tua, memanggil kedua orang tua dengan nama mereka, membersihkan sela gigi dengan benda kasar, melumurkan debu pada tangan, duduk di depan pintu, bersandar pada daun pintu, berwudu di tempat orang beristirahat, menjahit pakaian yang sedang dipakai, mengelap muka dengan kain, membiarkan sarang laba-laba berada di rumah, dan meremehkan sholat itu semua termasuk perkara yang dapat menghalangi rezeki. Nah, ini kemudian beliau menyebutkan perkara-perkara yang dapat menghalangi rizki, yaitu apa? Tidur dengan telanjang. Nah ini, orang katroan, turu kan gitu ya. Nah ini, ya kencing dengan telanjang, kan gitu ya. Makan dalam keadaan junub, ya. Maka kemudian apa? Makan dalam keadaan junub, ya. Ya usahakan mandi. Kalau malam maka minimal dia berwudu dulu. Ya kalau malam minimal dia berwudu. Ya. Masya Allah ya tempat kita ini luar biasa mayoritas muslim. Ada Ustadz Erwin tadi datang. Ya tadi malam jam 2:30 baru pulang dari Cina. Ya, di sana itu ya, sekitar satu minggu dari Cina. Ya. Beliau kalau mau mencari makanan yang halal itu sulit. Ya, kalau mau mencari makanan yang halal itu sulit. Nah kemudian ya kalau beliau mau kencing ya ke pasar atau kemana ke suatu tempat itu harus bawa air. Ya harus bawa air. Untuk apa? Untuk cebok. Ya untuk cebok. Saya bilang loh kenapa? Kok kemudian apa di sana itu nggak ada airnya? Terus nyentornya pakai apa? Kan gitu. Jadi apa? Toiletnya itu adalah apa? Ya otomatis. Ya kalau kemudian apa? Orang datang ke situ ditinggalkan nanti sudah disentor sendiri. Ya ditinggalkan disentor sendiri. Nah, cuman kemudian apa? Ya ketika kencing, ya kemudian tidak ada alat ya yang digunakan untuk ceboknya. Ya. Lah berarti kemudian nggak pada cebok kan itu. Sehingga kemudian harus bawa botol sendiri dari luar kemudian untuk cebok. Ya padahal kemudian apa? Ya tidak boleh ya kemudian dalam kondisi junub ya itu akan menghalangi rizki seseorang. Ustaz, tapi buktinya mereka juga apa? Rizkinya sugih-sugih kaya-kaya, ya. Jadi apa? Rizki itu bukan hanya sekedar materi, namun juga barokah rizki yang ada. Ya. Bersandar ke samping, membiarkan sisa makanan berserakan. Nah, ini santri-santri. Ya, kalau makan, ingat, ya. Jadi apa? Ya, jangan berserakan. Membakar kulit bawang merah. Nah, ini ya, ibu dapur misalnya kan gitu ya. Ono kulit bawang, ya, habis itu disapu, dibakar, itu membakar kulit bawang merah dan putih,
menyapu lantai dengan kain di malam hari. Ya, ngepel kan berarti kan ya. Ya, di malam hari yang pel. Membiarkan sampah berserakan mengotori rumah. Berjalan di depan orang tua. Ya. Dia wong tua nguncuk kan gitu ya. Maka berjalan depan orang tua. Memanggil kedua orang tua dengan nama mereka. Memanggil kedua orang tua dengan nama mereka. Membersihkan sela gigi dengan benda kasar. Nah, ini kalau tempat kita mah disediakan itu. Ya, untuk apa namanya? Ngusuin gigi kan gitu ya. Ya, melumurkan debu pada tangan. Nah, ini yang repot ini kalau pembuat batu bata ini kan gitu. Gimana ya? Tadi apa? Yang disebutkan oleh Imam Zarnuji ini apa? Yang melumurkan debu pada tangan itu dapat apa? Mempersempit rizki kan gitu ya. Nah, ini uang kerjaan ini nyetak batu boto ini apa? Ya debunya dilumurkan terus kan gitu ya. Nah, ini. Maka kalau kepingin sugih ya aja nyetak batu boto tangan kan gitu. Harusnya pakai mesin kan gitu. Apa kemudian ora sugih-sugih lah ternyata apa? Hal yang dapat mengalir rezeki ya. Melumurkan debu pada tangan kan gitu ya. Orang buat gerabah kan gitu ya. Maka kalau kemudian boleh saja. Tapi kemudian sudah pakai mesin-mesin yang canggih ya. Duduk di depan pintu. Nah, ini Masya Allah. Ini biasanya kan duduk di depan pintu nongkrong. Bersandar pada daun pintu. Berwudu di tempat orang beristirahat, menjahit pakaian yang sedang dipakai, ya. Jadi apa? Kemudian benih protol kan gitu. Sudah ini Pak dijahit kan gitu ya. Maka kemudian itu dapat ya apa namanya menghambat rezeki seseorang. Mengelap muka dengan kain. Nah, ini anduan kepiye iki kan gitu ya. Ya, mengelap muka dengan kain. Ya, kita kalau habis wudu itu kemudian apa sudah ya anduan dia dilapi kan gitu ya. Membiarkan sarang laba-laba berada di rumah dan meremehkan sholat itu semua termasuk perkara yang menghalangi rizki. Ya, kemudian Imam Az-Zarnuji akan menyebutkan hal-hal yang dapat melancarkan rizki. Lanjut. Bergegas keluar masjid setelah sholat subuh, pergi ke pasar terlalu pagi-pagi, berlambat pulang dari pasar, membeli makanan dari orang fakir, meminta-minta, mendoakan keburukan untuk anak, membiarkan bejana tidak tertutup, dan mematikan lampu dengan meniup. Semua hal tersebut dapat mendatangkan kefakiran sebagaimana diterangkan dalam asar. Baik, kemudian hal yang mendatangkan kefakiran, jadikan orang miskin ya. Bergegas keluar masjid setelah sholat subuh. Habis sholat subuh langsung pergi kan gitu ya. Nah, ini ternyata apa menjadikan seorang fakir kan gitu. Ya, maka habis sholat subuh kita zikiran dulu. Baca wirid doa kan gitu ya. Pergi ke pasar terlalu pagi-pagi. Masalah. Ya. Pergi ke pasar terlalu pagi-pagi. Ya. Kalau secara rasional justru kemudian apa? Segera keluar dari masjid, pergi ke pasar pagi-pagi supaya dapat rezeki banyak kan gitu. Tapi ternyata ini merupakan apa? Ya, sebuah kaidah yang salah menurut Imam Az-Zarnuji dan para ulama. Ya, jadi kalau pingin rizkinya banyak, maka kemudian apa? Setelah habis subuh, zikir dulu, wirid dulu. Nah, inilah kemudian teori langit dan teori dunia. Teori dunia mengatakan, kalau kepingin duitnya oke, rizkinya banyak, habis sholat subuh segera pergi, kemudian pagi-pagi pergi ke pasar supaya kemudian rizkinya banyak. Namun teori langit mengatakan apa? Setelah sholat subuh, wiridlah engkau di masjid. Kenapa? Karena yang memberikan rizki itu Allah. Allah yang memberikan rizki kepada seorang hamba. Maka kalau pingin rizkimu banyak, dekat-dekat sama Allah. Minta dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, baru kemudian apa? Ya, pergi ke pasar. Ya. Nah, ini sudah dapat jaminan kan gitu. Pergi ke pasar PD. Ya. Berlambat pulang dari pasar kan gitu ya. Nah, harusnya apa? Ya, seorang mukmin itu berarti apa? Kalau kita terapkan ini, misal seorang talibul ilmi, seorang mukmin dagang di pasar. Nah, tekonewi, seorang kasih banget, wiritan dhisik kan gitu. Setelah wiritan pergi ke pasar, kemudian pulangnya harus lebih awal dengan hasil yang lebih banyak. Nah, ini teorinya seperti itu. Karena berlambat pulang dari pasar itu kemudian apa? Itu dapat apa? Menghalangi, menjadikan seorang fakir ini disebutkan di sini. Bukan menghalangi rizki, menjadikan seorang fakir.
membeli makanan dari orang fakir, kan gitu ya. Nah ini. Ya, maka kemudian bagaimana kok membeli makanan dari orang fakir? Konsum bukan uang apa namanya? Kalau beli itu ya kemudian apa? Tukunya kalau uang sugih, ini perlu dikoreksi. Gimana? Membeli makanan dari orang fakir ini ya. Coba teksnya Arabnya gimana, Sab? Jangan-jangan salah ini terjemahannya. Kita cek dulu. Harusnya bersedekah gitu harusnya. Ada Asad Kalbun? Belum, Ustaz. Arabnya dibaca coba. Dibaca Asad. Habis Asad Kalbun baca kita sholat dulu. Dibaca Asad dari awal. Dari ini. Bergegas keluar ke masjid setelah sholat subuh itu. Terus Ustaz, lagi nyari ini. Mana ya? Baik ya, sambil dicari Asad Kalbun kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut habis sholat isya. Ya, kita selesaikan malam ini insya Allah kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, kita selesaikan malam ini kitab Ta'lim Muta'alim. Berarti ini nanti selesai kitab keberapa Ustaz? Ustaz Abdul Razak yang dari awal. 7 ya. Tar 7. Ya, silakan azan. Baik, bismillah, nabda bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Lanjut Ustaz Kalbun. Bismillah. Begitu pula menulis dengan pena yang rusak, menyisir rambut dengan sisir yang rusak, tidak mendoakan kedua orang tua, memakai sorban sambil duduk, memakai celana sambil berdiri, kikir, terlalu hemat, berlebih-lebihan, malas, menunda serta menyepelekan suatu urusan, semuanya membuat fakir seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Istanzilur rizqa bis sadaqah." Pancinglah rezeki turun dengan bersedekah. Bangun pagi-pagi itu diberkahi dan menambah semua nikmat terkhusus dalam masalah rezeki. Dapat menulis bagus adalah salah satu pintu rezeki. Wajah yang berseri dan tutur kata yang baik akan menambah rezeki dan hafalan. Hasan bin Ali menyebutkan, menyapu lantai dan mencuci perkakas menjadi sumber kekayaan. Baik. Tadi yang dapat menjadikan seorang fakir bergegas keluar masjid setelah sholat subuh. Pergi ke pasar terlalu pagi, terlambat pulang dari pasar, membeli makanan, ya, membeli potongan roti, ya, itu sayratil khubzi, ya, Kusayratil khubzi. ya, kusayratil khubzi, kusayratil khubzi minal fuqara, yaitu membeli ya remukan atau potongan-potongan roti dari orang-orang fakir. Itu maksudnya apa? Ya, ada orang fakir yang kemudian ya memiliki potongan-potongan roti yang ingin ia makan. Kemudian setelah itu kita membelinya. Harusnya apa? Ya, kita sedekahkan saja. Kita bersedekah, ya. Kita bersedekah. Ya. Kalau kita kiaskan ya dari hal ini, ya contohnya adalah kemudian apa? Kita melihat orang-orang fakir, miskin yang kemudian apa? Jualan di pinggir-pinggir jalan. Ya, maka kemudian apa? Ya, kita kasih saja sedekah. Ada mbah-mbah misalnya. Ya, di lampu merah, ya, sambil jualan apa biasanya? Ya, jualan, ya, apa namanya, tahu, kan gitu ya. Atau jualan makanan, ya, ada mbak-mbak jualan makanan, jualan, ya, sesuatu, ya, mainan anak-anak kecil, wayang-wayangan, atau apa, kan gitu ya. Yang mereka butuhkan makanan itu, kan gitu. Sebenarnya mereka butuh uang, ya, dari situ. Maka kemudian, ya, sebaiknya kita, ya, kasih saja, kita bersedekah, ya, kepada mereka. Meminta-minta, mendoakan keburukan untuk anak, itu merupakan apa? Penyebab kefakiran. Masya Allah. Membiarkan bejana tidak tertutup. Dan mematikan lampu dengan meniup. Nah, ini. Semua hal tersebut dapat mendatangkan kefakiran sebagaimana diterangkan dalam asar. Begitu pula menulis dengan pena yang rusak.
nulis. Kalau sudah ngadet penanya sudah nggak usah dipakai kan gitu. Nah, ini apa namanya dapat mendatangkan kefakiran. Termasuk ini kalau guru-guru spidolnya wes jelas kan gitu ya. Ya, maka segera ganti ini. Menyisir rambut dengan sisir yang rusak sudah prudul sisir kan. Gunakan untuk menyisir. Tidak mendoakan kedua orang tua, Masya Allah. Maka seorang kemudian ketika kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, itu sebab kefakiran. Ya, maka semakin banyak kita mendoakan orang tua, maka semakin banyak kita mendapatkan kekayaan. Memakai sorban sambil duduk, ya. Memakai celana sambil berdiri. Ya ini kita sering ini, ya, memakai celana sambil berdiri. Ya, gimana? Ya mungkin kita duduk dulu kan gitu ya. Baca Ustaz Kalbun Arabnya. Ini kita ini sering memakai celana sambil berdiri. Ya. Menulis dengan pena yang rusak, gimana? Baca Arabnya, Ustaz. Mana tadi ya? Ah, ini Ustaz. Wa du'a syari' ala wali utarkul himran wa'id. Nah, yang keras, Ustaz. Wa kadzal kitabatu bil qalamil ma'qudi wal imtisyatu bimustin munkasirin. Nah, maka kemudian bil imtisyat yaitu dengan apa? Mungkasir itu adalah apa? Ya sisir yang kemudian rusak, yang sudah pecah. Lanjut. Wa tarkul du'ai bil khairi lil walidaini. Tarkul du'a al khair lil walidaini. Wa ta'ammumu qa'idan. Wa ta'ammum itu menggunakan imamah. Ya, wa ta'ammumu qa'idan itu memakai imamah atau sorban dengan duduk. Watasrulu qa'iman. Pakai celana berdiri. Iya, ya, maka kemudian sirwal itu kan tasor apa itu Ustaz situ? Watasrulu. Tasrulu itu dari sirwal, kata sirwal itu menggunakan apa? Celana qa'iman sambil berdiri. Ya, maka duduk dulu itu. Ya, kamu pakai celana. Terus Wal bukhlu, kikir. Wataktiru. Wal israfu wal kasalu. Ya terlalu hemat, berlebih-lebihan, malas, ya. Menunda serta menyepelekan suatu urusan, semuanya membuat fakir seseorang. Nanti ajalah. Nah ini jadi orang fakir. Ya maka apa? Ya kalau kita pingin kaya, ada urusan langsung kita selesaikan. Tidak menunda-nunda. Lanjut saat kalbun Rasulullah SAW bersabda, istanzilur rizqa bis sadaqah. Pancinglah rezeki turun dengan bersedekah. Nah, yang meluaskan rizki adalah sedekah. Rizki itu juga perlu dipancing kan gitu ya. Maka pancinglah rizki dengan sedekah. Lanjut, Ustaz. Bangun pagi-pagi itu diberkahi dan menambah semua nikmat terkhusus dalam masalah rezeki. Dapat menulis bagus adalah salah satu pintu rezeki. Wajah yang berseri dan tutur kata yang baik akan menambah rezeki dan hafalan. Hasan bin Ali menyebutkan menyapu lantai dan mencuci perkakas menjadi sumber kekayaan. Iya, maka kemudian Pak, ya bangun pagi-pagi itu diberkahi dan menambah semua nikmat terkhusus dalam masalah rizki. Ya, karena turuni kerinan terus angel sugih kan. Maka kemudian pagi-pagi adalah waktu yang diberkahi sudah mulai bekerja. Dapat menulis bagus adalah salah satu pintu rizki, khat kan gitu ya. Maka Imam Ali mengatakan, ya ta'allamul khat, pelajarilah khat. Fa innahu min mafatihir rizki. Karena khat tulisan yang baik itu adalah ya di antara apa pintu-pintu rizki. Ya, kenapa ya, nulis-nulis kan gitu ya. Di masjid kan kita ada khat-khat itu. Ya, itu kan dapat duit juga itu kan ya. Hasan bin Ali menyebutkan menyapu lantai dan mencuci perkakas menjadi sumber kekayaan. Nah, itu. Maka rajin-rajin nyapu kan gitu ya. Maka kemudian apa? Dan mencuci perkakas menjadi sumber kekayaan. Maka biasanya orang yang suka bersih-bersih sugih kan gitu ya. Orang yang suka bersih-bersih sugih. Ya. Lanjut. Penyebab terkuat untuk memperoleh rezeki adalah melakukan sholat dengan rasa penuh pengagungan dan khusyuk, menyempurnakan semua rukun, wajib, sunnah, serta adab-adabnya. Demikian juga melakukan sholat duha sebagaimana yang telah diketahui. Nah ternyata kemudian apa? Ya salah satu yang melancarkan rezeki sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk itu dapat apa?
ya menjadikan rezeki seseorang ya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sholat subuh khusyuk, kemudian setelah subuh dia berzikir, nah ini luar biasa. Dewe sholat subuh ora khusyuk, ya bar sholat langsung bablas kan. Allahumma lantas jalan. Ya, maka kemudian apa sulit, ya. Rezekinya menjadi sempit. Lanjut. Membaca surat Al-Waqiah terutama pada malam hari sebelum tidur dan membaca surat Al-Muluk, Al-Muzammil, Al-Lail, Al-Insyirah, mendatangi masjid sebelum azan, selalu dalam kondisi suci, menunaikan sholat fajar dan witir di rumah, tidak membicarakan urusan dunia setelah melakukan sholat witir, tidak terlalu banyak bergaul dengan wanita, kecuali jika ada keperluan serta tidak berkata dengan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini yang mendatangkan pintu rizki. Mendatangi masjid sebelum azan, selalu dalam kondisi suci, menunaikan sholat fajar dan witir di rumah, tidak membicarakan urusan dunia setelah melakukan sholat witir. Habis itu langsung tidur. Ya. Tidur. Ya. Habis sholat isya, tidur. Tidak terlalu banyak bergaul dengan wanita, kecuali jika ada keperluan serta tidak berkata dengan perkataan yang tidak berguna. Lanjut, San. Dikatakan, man istaghola bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ia akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Ya, penting ini. Man istaghola bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ia akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga kemudian apa? Ya, setiap hari kita harus mengevaluasi. Ketika kita beraktivitas, apakah aktivitas yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak? Ya, kalau orang melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, pasti dia akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Contoh yang tidak bermanfaat, apa main game, PUBG apa gitu kan gitu ya. Apa saat namanya? PUBG. PUBG kan gitu ya, bukan PUBG ya, PUBG ngapal kan gitu ya. Main game kan gitu. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat ini. Pasti kemudian apa? Ketika seorang main game itu, dia akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Harusnya bisa digunakan untuk qiraatul Quran, bisa digunakan untuk menghafal, ya bisa digunakan untuk mencari rizki, kan ya. Sehingga kemudian apa? Ya, yang akan kehilang. Ya. Kecuali memang kerjaannya main game online kan gitu ya. Apa judi online kan itu ya, sudah. Sudah mainnya judi online, ini kemaksiatan, kemudian melakukan sesuatu yang bermanfaat, hancur. Remuk kan itu. Orang-orang ceritanya ini bang judi online kemudian sugih itu. Ya, gak ada. Ya, orang yang main judi itu tidak ada ceritanya kaya. Yang kaya itu bandar judi, sugih. Ini kadang-kadang kalau kita pikirkan ini orang yang main judi ini, masya Allah, akalnya di mana? Contoh kalau dulu biar waktu saya kecil itu namanya koprok kan gitu. Tahu koprok itu? Ya, koprok itu ya Pak Yasir ngerti koprok kan gitu ya. Di tontonan organ-organ itu koprok itu namanya koprok. Nah kemudian kalau kita lihat koprok ini kan gitu, ada bandarnya. Ono kupu-kupu, ono gajah abang, gajah ireng. Oh Ustadz apal kan gitu ya, biar wis tau delok kan itu. Ya. Sehingga kemudian apa koprok ini kalau kita lihat itu, dadunya ada berapa Pak Yasir dadu ini? Ada pura-pura nggak hafal Pak Yasir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Dadunya ada 6 kan? Ini samping kanan, samping kiri, ya atas, bawah ada berapa ini? 4 ya Pak? Hah? Oh, ada 6 ya? Ya ada 6. Sini, ada 6. Dadunya ada 6 ya. Kemudian wong pasang kan gitu. Coba. Wong sing pasang itu peluang menangnya berapa? 1. Bandari peluang menangnya berapa? 5. Ngono sing pasang dihapusin nang bandari kuwi lho kan gitu. Ya. Peluang menangnya itu cuma 1. Kalau dia pasang misalnya ini sudah ini apa namanya kupu abang apa-apa kan gitu ya. Dadu dan lain sebagainya itu ya istilahnya apa? Peluang menangnya sedikit. Bandarnya itu peluang menangnya banyak. Ya. Maka ada itu di Facebook itu viral ya. Ya bandar bos judi omahe apik kan gitu. Agene omahe apik kan gitu. Sing tukang pasang judi kuwi omahe gubuk reot kan. Nah ini. Lanjut. Bu Zukmir berkata, idza ra'aita ar-rajula yukthirul kalama fastaiqin bijununihi. Jika engkau melihat orang yang banyak bicara,
percayalah bahwa ia telah gila. Idza ra'aitar rajula yuksirul kalam fastayqin bijununihi. Jika engkau melihat orang yang banyak bicara, percayalah bahwa ia telah gila. Ini perkataan-perkataan yang tidak sia-sia. Buat tidak ustadz tidak termasuk ini kan gitu ya. Mau ustadz, ini jangan banyak bicara ya, meneng kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Ini adalah orang-orang yang melakukan perkataan-perkataan yang tidak benar, ya. Lanjut. Ali rahimahullah berkata, radhiyallahu anhu berkata, "Idza tammal aqlu naqasal kalamu." Jika akal telah sempurna, maka sedikit bicaranya. Lanjut, Ustaz. Penulis rahimahullah berkata, aku sepakat dengan makna dari syair berikut. Idza tammal aqlu, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Wa aikin bihumkil mar'in kana mukthiran an-nutqu zainun was-sukutu salamatun idza nataqta fala takun mukthiran ma nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu al kalami miraran. Jika akal seseorang sempurna tentu ia sedikit bicara. Yakinilah kebodohannya jika ia banyak bicara. Berbicara adalah hiasan dan diam adalah keselamatan. Jika kau berbicara maka jangan berlebihan. Aku tidak menyesal karena diam satu kali pun, aku menyesal karena bicara berkali-kali. Lanjut. Adapun yang dapat menambah rezeki diantaranya membaca doa setiap hari setelah terbit fajar hingga waktu sholat dengan doa Subhanallahil adzim wa bihamdih, Subhanallahil adzim wa bihamdih, astaghfirullahal adzim wa atubu ilaih. Ya, maka kemudian dalam doa ini kalau kita lihat ada istighfar kan gitu ya. Ya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ya. Kalau banyak beristighfar Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan perbanyak ya hartamu, ya. Lanjut. Maha suci Allah yang maha agung dan dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung dan dengan memujinya. Aku memohon ampunan kepada Allah yang maha agung dan aku bertaubat kepadanya. Dibaca sebanyak 100 kali. Nah, perhatikan. Nah, ini dari mana Ustaz? Akarnya dari mana? Ya ini tadi. Ya ini adalah tajribah wirid-wirid para ulama-ulama. Ini ya Imam Az-Zarnuji mendapatkan wirid-wirid seperti ini dari gurunya. Maka kemudian Pak wirid-wirid supaya rizkinya dilancarkan. Nah, ini salah satunya. Wirid yang digunakan oleh Imam Az-Zarnuji ya supaya kemudian untuk melapangkan rizki, ya. Lanjut. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, sang raja yang maha benar lagi maha jelas. Dibaca setiap hari pada waktu pagi sore sebanyak 100 kali. Setelah fajar setiap hari membaca alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Dibaca sebanyak 33 kali dan setelah sholat maghrib juga sama. Beristighfar memohon ampun kepada Allah 70 kali setelah sholat fajar dan memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Dan berselawat kepada Nabi SAW. Ketika hari Jumat membaca sebanyak 70 kali Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram dan cukupkan aku dengan anugerahmu daripada selainmu. Setiap pagi dan sore membaca doa berikut. Antallahul azizul hakim, antallahul malikul quddus, antallahul hakimul karim, antallahu khaliqul khair wasyarr, antallahul khaliqul jannati wan nar, antallahu alimul ghaibi wasyahadah, antallahu alimus sirri wa akhfa, antallahul kabirul mu'ta'al, antallahu khaliqu kulli syai'in wa ilaihi ya'udu kullu syai'in, antallahu dayyanu yaumiddin, lam tazal wa la tazal, antallahu la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa antal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, la ilaha illa antal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Engkaulah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Engkaulah Allah yang maha raja dan maha suci. Engkaulah Allah yang maha mengetahui dan maha mulia. Engkaulah Allah pencipta kebaikan dan keburukan. Engkaulah Allah pencipta surga dan neraka. Engkaulah Allah yang mengetahui gaib yang nyata. Engkaulah Allah yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan tidak terlihat.
Engkaulah Allah yang maha besar dan maha tinggi. Engkaulah pencipta segala sesuatu. Kepadamu segala sesuatu akan kembali. Engkaulah Allah penguasa pada hari pembalasan kiamat. Masih dan selamanya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Yang maha esa dan maha kekal. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Dan tidak ada yang menyerupainya. Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkaulah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Sang Raja yang maha suci, maha sejahtera, maha mengaruniakan keamanan, maha memelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, memiliki segala keagungan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya, yang maha pencipta, maha mengadakan, maha membentuk rupa, memiliki nama-nama yang baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada yang di bumi. Dan dia maha perkasa dan maha bijaksana. Adapun yang dapat menambah umur yaitu berbuat baik, menjauhi perbuatan yang menyakitkan orang lain, menghormati orang yang lebih tua dan bersilaturahmi. Demikian juga setiap pagi dan sore selalu membaca Subhanallahil mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Maha suci Allah dengan sepenuh mizan, sejumlah ilmu, sejauh ridha dan seberat arsy. Segala puji bagi Allah dengan sepenuh mizan, sejumlah ilmu, sejauh ridha dan seberat arsy. Allah maha besar dengan sepenuh mizan, sejumlah ilmu, sejauh ridha dan seberat arsy. Di samping itu penuntut ilmu hendaknya jangan menebang pepohonan yang masih hidup kecuali terpaksa. Hendaknya menyempurnakan wudu, sholat dengan penuh pengagungan, membaca Al-Quran, melakukan haji qiran antara haji dan umrah, dan menjaga kesehatan. Di sisi lain juga harus mempelajari beberapa ilmu kesehatan dan mengambil berkah dari beberapa asar mengenai kesehatan yang dikumpulkan oleh Imam Abu Al-Abbas Al-Mustaghfiri yang berjudul Tib An-Nabawi, Tib An-Nabi. Buku ini bisa ditemukan oleh orang yang mau mencarinya karena buku ini adalah buku yang terkenal. Segala puji bagi Allah atas selesainya ini. Salawat dan salam ke atas baginda Muhammad SAW, Rasul paling utama lagi mulia, dan kepada keluarga, sahabat dan imam-imam alim sepanjang masa. Amin. Baik, alhamdulillah ya. Cukup ya, kita selesai ya pembahasan kitab ya Ta'lim Muta'allim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji. Ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah tidak ada ujian kitab ini, tidak ada. Ya, kita langsung berpindah ke kitab ya Al-Lubab ya, namanya kitab Al-Lubab yang sudah kita share di Nizam. Kita akan belajar kitab Al-Lubab min Kitabil Adab, insyaallah. Yang ditulis oleh Syekh Abil Haris Umar bin Salim Bawazir Al-Abasi Al-Hashimi. Ya, ini kitab yang berisi tentang adab ya. Bagus ya, kitab adab sehari-hari. Dan kita perlu, Ikhwanuddin rahimakumullah, untuk mempelajari kitab adab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu ketika kemudian beliau menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, beliau mengatakan adibuhum. Ya, ajari anak-anak mereka, anak-anak kalian adab. Summa adimuhum. Kemudian ajarkan ulum syar'i. Maka penting sekali mempelajari adab ini. Kenapa? Karena adab ini adalah ya sepertiga ilmu. Ya seorang tanpa adab, maka kemudian ya layang fa'lahu ilmuhu, ilmunya tidak bermanfaat. Maka sangat penting untuk kita kaji ya kitab Al-Lubab ini insyaallah. Dan mohon maaf, kitab Al-Lubab ini belum sempat saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi insyaallah kita akan ya belajar kitab Gundul Ustaz Abdul Razak ya. Sorogan betul ya, ini metode bukan sorogan, bodongan ya, karena metode belajar kitab kuning itu bermacam-macam. Yang ada namanya bondongan ya, bondongan itu apa? Bandongan. Ya, apa namanya? Bandongan. Bandongan ya, bandongan ya. Jadi bandongan itu ya guru membaca ya, kemudian apa?
ya murid kemudian menjelaskan bandongan. Ada sorogan, kalau sorogan itu satu-satu. Ya, sorogan satu-satu. Ya. Baik ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Ya, kemudian diberkahi ilmu yang kita pelajari, ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup ya khataman kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma zid ilmana wa barik ilmina ya rabbal alamin. Allahumma barik ya ma'hadana ya rabbal alamin. Allahumma barik majlisana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 مضية.